Dan angkanya juga, definisi rupiahnya juga dibedakan, dinaikkan seperti di layar. Seperti misalnya zona 1 dari tadinya 7 juta yang belum menikah menjadi 8,5 juta, yang sudah menikah 8 juta menjadi 10 juta. Di zona 4 khusus Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, karena memang tanahnya sulit dan mahal, maka definisi MBR-nya dari 12 untuk yang belum menikah 12 juta, yang sudah menikah 14 juta. Itu masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga pembangunan rumahnya BPHTB-nya 0% dan PBG, persetujuan bangun gedungnya, itu menjadi 0% juga, baik untuk orang yang membangun maupun developer pengembang yang membangun untuk MBR. Bang, isu politik bang. Kenapa baru sekarang? Tadi nggak mau. Oke ya. Siapa dulu? Sekarang kapan di Bandung ya? Kebetulan ada Pak Cucun, dapilnya Bandung. Silakan Pak Cucun. Saya sudah koordinasi dengan Pak Kapolda dan Dir PPA ya di Jawa Barat. Ini merupakan satu dimulai efektif tanggal 1 Juli 2026. Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan Komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2, yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini. Ingin menyampaikan bahwa Grab Indonesia akan mulai mengimplementasikan Komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2, kalau di Grab namanya Grab Bike, dan implementasi ini akan efektif dimulai tanggal 1 Juli 2026. Terima kasih. Jadi kita juga harus memahami polisi itu bekerja bagaimana menciptakan rasa aman. Teman-teman di intelijen juga bekerja menciptakan suasana kondusif dan memitigasi, mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi itu kan jangan dilihat itu kan yang kita inginkan orang-orang ya. yang Bang Ferdinand diduga, kalau ngomong fakta, saya pikir saya juga kepingin polisi seperti itu. Itu cita-cita kita bersama. Tapi fakta setidak-tidaknya ada 6.000 orang yang udah ketahuan. ya itu kan dari zaman Jokowi. Bukan itu sekarang zaman, aja. Ini zaman Prabowo. Dan nggak harus dilihat begini ini zaman juga. Prabowo dan jangan angkanya lebih banyak ya. daripada angka zaman Pak Jokowi. Jadi ini melanjutkan Jadi Prabowo. harus dilihat juga. Prabowo melanjutkan Jokowi beneran dan tambah Ya. banyak. Begitu harus ya. dilihat juga Jadi mengapa seperti itu represif? terjadi, bahwa ada upaya-upaya dari pemerintah untuk mencegah jangan sampai situasi kita
termasuk ke dalam situasi yang sangat chaos. Jadi tentu intelijen kita punya informasi bahwa ada kelompok-kelompok liar yang tidak terafiliasi dengan mahasiswa, menunggangi mahasiswa, akan menciptakan suasana chaos, bakar-bakar segala macam. Jadi teman-teman juga di aktivis sosial harus melihat itu. Kalau begitu, jangan hanya melihat bahwa ini kita ditangkapi. Ya kalau pelaku kejahatan ditangkap ya boleh dong. Nah itu dia justru, bacalah laporan Komite Pencari Fakta. Dan yang apa disebutkan Bang Ferdinand terungkap bahwa ada penyusup. Tapi kemudian, dan kita tahu itu ditangkap sama Polda, sama Polres mungkin juga dikumpulkan tapi dilepas. Kita setuju harusnya kalau ada intelijen atau apapun yang disebut diadili dong. Jangan mahasiswa dijadikan kambing hitam. Tapi kan banyak juga yang gitu diadili. Dan yang cukup nggak bukti kan diadili. buktinya dibawa ke pengadilan. Ya, jadi sebetulnya dan mereka tuh kan kritik ya. Dan kalau dalam hak asasi manusia ada orang yang aksi dan dianggap mau melakukan kekerasan, dia dibubarkan, bukan dipukul dan ditangkap. Dan kalau kita lihat peristiwa-peristiwa teman-teman yang ditahan itu, mereka dipukul dulu. Bang Ferdinand bisa ketawa karena nggak mengalami. Ya, saya kalau kami mengalami. hadapkan Ya, dengan saya mau ribuan bertanya orang gini, yang mukanya sudah babak belur, bonyok, apakah saya itu mau pantas menggugah, diketawakan? coba logikanya Mbak. Ini bukan logika, ini fakta. Saya bicara, bagaimana cara membubarkan unjuk rasa yang tidak mau dibubarkan secara baik-baik? Gas. Jadi pertama-tama saya sebelum pidato saya mau tanya dulu bagaimana nih soal gas industri, apakah ada jalan keluar? Siap Pak Dasko, saya tentunya akan segera koordinasi dengan pihak TGN dan dari kita tentunya komitmen kita agar supaya kita akan lakukan penyesuaian tentunya setelah mengikuti penyesuaian molekul dari LNG. Kita tentunya lakukan yang terbaik Pak Dasko agar supaya segera ada perbaikan dan tentunya untuk mendukung juga teman-teman di industri dengan harga yang sesuai. Jadi begini Pak Simon, jadi dalam beberapa hari ini sudah ada ancaman PHK. Jadi mungkin kita juga mesti cari jalan keluar atau kemudian juga yang dalam waktu dekat PHK ini juga harus kita mitigasi. Bagaimana kemudian pabrik-pabrik ini sekitar 55.000 katanya yang terancam PHK dan tentunya itu sangat memprihatinkan. Nah mungkin kita bisa duduk sehari dua hari ini juga dengan perwakilan dari teman-teman buruh 1-2 nanti mewakili supaya kita bisa cari jalan keluar ya. Baik, setuju Pak Dasko. Oke ya, makasih ya. Makasih. Wakil Ketua DPR Republik Indonesia Profesor Dr. Insinyur Haji Sufmi Dasko Ahmad SHMH sekaligus membuka acara. Persilahkan. Ya, saya tadi ditanyakan mengenai masalah udah rancang pidato cuman buyar semua nih gara-gara soal gas. Jadi pertama-tama saya sebelum pidato saya mau tanya dulu bagaimana nih soal gas industri, apakah Serikat Buruh dan Serikat Pekerja ada senior Bang Yoris dan lain-lain, ada Pak Sunarno, Pak Sunarti, Bung Andi Gani, mana lagi yang belum saya sebut, Pak Darta, ada Pak Indra ini tapi ini teman lama tapi dari Kemenaker, ya kan? Nah, kemudian ya dari Serikat Petani, kemudian dari ILO, Pak Menteri Tenaga